Tes, tes. Halo, Iya, halo. Pak. Ya, dengar ya. Dengar, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa sekalian. Pada pertemuan sore hari ini, marilah kita bersama-sama kita buka dengan bacaan umul kitab ala hadiyan yatikum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ini terlihat belum? Terlihat belum ini? Halo? Halo? Belum, Bapak. Belum Ya, tampil, Pak. belum tampil. Oke.
Ini udah tampil? Siap, belum Bapak. Belum? Iya, Pak. Ini? Belum juga? Udah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak, sudah. Ya. Kemarin pertemuan kita sampai pada pengertian selanjutnya yang B, teknik dan panduan singkat bernegosiasi. Dalam negosiasi diperlukan upaya agar bahasan yang ada tidak melenceng, keluar dari tujuan utama dari bahasan, maka relasi tidak akan pernah bisa dibangun karena masing-masing pihak akan saling menghindar sehingga substansinya tidak pernah tersentuh. Sedangkan jika keluar dari tujuan utama dari bahasan, maka relasi juga tidak bisa terbangun karena akan terjadi konfrontasi atau pertikaian dari masing-masing pihak. Beberapa prinsip yang diterapkan di dalam bernegosiasi. Satu, prinsip untuk melakukan negosiasi. Negosiasi harus memiliki struktur. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengaturan jalannya negosiasi tanpa dibentuk struktur yang dibentuk terlebih dahulu dan disepakati bersama, negosiasi tidak akan berjalan karena masing-masing pihak akan berusaha melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya. Dua, struktur negosiasi akan menentukan strategi
dengan adanya struktur yang jelas, maka akan lebih jelas strategi yang akan diambil dalam negosiasi. 3. Struktur bisa dibentuk. Pembentukan struktur merupakan sebuah hal yang bisa dilakukan dengan memperhatikan pola-pola relasi yang sudah ada sebelumnya, termasuk di dalamnya pola-pola kekuasaan yang melingkupinya. 4. Sumber kekuasaan dalam negosiasi adalah kontrol terhadap proses. Untuk dapat mempengaruhi jalannya negosiasi sehingga tujuan akan bisa diperoleh, maka seorang negosiator haruslah mampu mempengaruhi jalannya proses. 5. Proses bisa diarahkan sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa mengontrol proses dalam negosiasi merupakan hal yang sangat penting dalam negosiasi. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut adalah proses dapat diarahkan dengan cara memperkuat relasi dan pengaruh dalam semua tahap negosiasi. 6. Negosiasi adalah pembelajar. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena jika seorang negosiator tidak mau memperhatikan, mempelajari, dan memahami keadaan serta perubahan yang terjadi di sekelilingnya, maka negosiasi yang dilakukan akan selalu gagal. Jadi seorang negosiator adalah pembelajar, ya. Jadi tempat orang belajar. Hal ini merupakan hal yang sangat penting. Jika seorang negosiator tidak memperhatikan, mempelajari, dan memahami keadaan serta perubahan yang terjadi di sekelilingnya, maka negosiasi yang dilakukan akan selalu gagal. Jadi kalau ingin menjadi seorang negosiator harus selalu update perkembangan situasi, lingkungan, adat istiadat juga harus dipahami, dipelajari. Yang ketujuh, negosiator adalah pemimpin. Sebagaimana poin-poin sebelumnya, maka seorang negosiator haruslah mampu memimpin dengan baik karena tingkat kepemimpinan akan juga berpengaruh kepada derajat kepercayaan yang lainnya. Pada dasarnya terdapat beberapa teknik negosiasi yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi, yaitu teknik penyelesaian dalam negosiasi. Itu yang pertama, teknik negosiasi kompetitif dan kooperatif. Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan pula dengan teknik negosiasi bersifat alot. Adapun unsur-unsur yang sekaligus sebagai ciri dari seorang negosiator yang kompetitif yaitu mengajukan permintaan awal yang tinggi di permulaan negosiasi. Jadi seorang negosiator yang dia melakukan menggunakan teknik negosiasi kompetitif, yaitu permintaan awalnya dalam negosiasi yang pertama itu adalah tinggi. Misal dalam hal pemberian terhadap pesangon. Nah, dari pihak negosiator awalnya dia tetap meminta dibayarkan satu kali, tidak mau dibayarkan per bulan, harus diberikan
sekaligus tunai dan seketika. Nanti untuk tahap berikutnya turun, turun, akhirnya yang dari pihak lawan negosiatornya memberikan tawaran. Yang B, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan. C, konsesi yang diberikan secara langka atau terbatas. D, secara psikologis, negosiator yang menggunakan teknik ini menganggap negosiator lain sebagai musuh atau lawan. Jadi teknik negosiasi pada tahap ini yaitu menganggap negosiator ya secara psikologis, negosiator yang menggunakan teknik ini menganggap negosiator lain sebagai musuh atau lawan. Jadi bisa dikatakan seorang negosiator yang menggunakan teknik kompetitif ini adalah bersifat pressure, penekanan-penekanan. E, menggunakan cara-cara yang berlebihan dan melemparkan tuduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa teknik negosiasi itu kita harus memahami kondisi, memahami perkembangan, memahami psikologis lawan negosiasi. Penggunaan teknik negosiasi yang bersifat kompetitif ini biasanya diterapkan karena negosiatornya tidak memiliki data yang baik dan akurat pada dirinya sehingga harus mengkompensasikan dan teknik yang berlebihan dan bersifat alot. Nah, jadi untuk melaksanakan teknik yang seperti ini, teknik negosiasi kompetitif itu biasanya digunakan oleh negosiator yang tidak mempunyai datanya kurang. Sehingga yang digunakan adalah negosiasi kompetitif. Kebalikan dari teknik kompetitif ini yaitu teknik kooperatif yang menganggap pihak negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground. Para pihak berkomunikasi satu sama lain untuk menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama dengan menggunakan rasio dan akal sehat sebagai suatu cara menjajaki kerjasama. Hal ini yang ditujukan oleh seorang negosiator kooperatif adalah penyelesaian yang adil berdasarkan analisis yang objektif atas fakta-fakta dan hukum yang jelas dan saling percaya. Biasanya teknik lunak ya, teknik negosiasi lunak ini diterapkan pada masalah pembagian harta bersama. Karena kalau pembagian harta bersama itu sudah jelas datanya itu biasanya lengkap. Hanya masalah egoisan masing-masing pihak. Setiap pihak, setiap negosiator itu sudah punya data. Teknik negosiasi lunak atau soft menekankan pentingnya membangun serta menjaga hubungan baik antar manusia. Pembinaan hubungan baik menjadi tujuan dari penggunaan teknik negosiasi ini
Coraknya pun banyak dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan antar sahabat. Selain itu, prosesnya pun cenderung efisien dalam pengertian cepat menghasilkan kesepakatan. Namun negosiasi ini mengandung resiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola menang kalah. Penggunaan mengandung risiko manakala negosiator lunak menghadapi seorang yang menggunakan teknik keras atau hard. Negosiator keras dalam menghadapi negosiator lunak sangat bersifat dominan. Negosiator di satu pihak akan berusaha tidak memberikan konsensi dan menggunakan ancaman. Sedangkan di pihak lain, negosiator lunak akan memberikan konsensi untuk sekedar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi demikian akan menguntungkan negosiator yang bersifat keras serta menghasilkan kesepakatan yang berpola menang kalah. Nah, kalau dalam proses negosiasi yang seperti ini, biasanya ada kalah dan menang. 3. Teknik negosiasi interest based. Perbedaan teknik negosiasi yang bersifat dan lunak ini mendapat tanggapan dari Harvard Negotiation Project yang mengembangkan principled negotiation. Teknik principled negotiation ini merupakan jalan tengah dari teknik negosiasi yang lunak dan keras tersebut agar menghasilkan kesepakatan yang dapat dilaksanakan dan diterima oleh kedua belah pihak. Kalau tidak, akan menimbulkan kebuntuan atau pembatalan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Pada prinsipnya, teknik negosiasi prinsipal ini berpijak pada kepentingan-kepentingan A, kepentingan orang, yaitu B, kepentingan atau interest, C, solusi atau option, D, kriteria objektif. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas Bapak, lanjut. Lanjut ya. C. Tahap-tahap dalam proses bernegosiasi. Proses negosiasi terdiri bukan dari suatu aktivitas saja. Proses ini berlanjut untuk masa waktu tertentu yang membutuhkan strategi serta keterampilan yang sesuai dengan suatu fase. Setiap negosiasi mengenal 3 tahap. Nah, negosiasi yaitu tahap-tahapannya ada 3. Yang pertama, tahap sebelum negosiasi dimulai. Untuk memulai suatu negosiasi perlu dilakukan persiapan sebagai berikut. A. Pokok persoalan apa yang cenderung timbul dalam konteks kerja yang umum yang memerlukan negosiasi. B. Siapa yang terlibat dalam negosiasi? C. Apakah negosiasi diperlukan dalam persoalan tersebut? D. Bagaimana kualitas hubungan di antara pihak-pihak tersebut? 2. Tahap berlangsungnya negosiasi.
Pada tahap ini beberapa hal perlu diperhatikan oleh negosiator, yaitu A. Menetapkan persoalan. B. Menetapkan posisi awal. C. Argumentasi. D. Memiliki kemungkinan. E. Menetapkan proposal. Jadi tahapan dalam proses mediasi itu ada tiga, yaitu tahap sebelum negosiasi dimulai. Untuk memulai suatu negosiasi perlu dilakukan persiapan. Persiapannya pokok persoalan apa yang cenderung timbul dalam konteks kerja yang umum yang memerlukan negosiasi. Nah, misal negosiasi tentang pemberian pesangon terhadap karyawan perusahaan. Itu biasanya masalah apa yang akan timbul? Nah, itu biasanya masalah lembur, uang lembur, terus kemudian biasanya masalah cuti. Itu yang biasanya timbul dalam permasalahan. Kemudian yang disiapkan siapa yang terlibat dalam negosiasi itu? Apakah hanya sebagai wakil negosiator atau juga termasuk para pihak-pihak prinsipal atau yang terlibat di situ juga sebagai perserikatan buruh. Terus kemudian bagaimana kualitas hubungan di antara para pihak tersebut, kualitas hubungannya seperti apa? Itu harus dipersiapkan. Kalau kualitas hubungannya itu sangat erat atau kualitas hubungannya hanya berdasarkan kepentingan. Kemudian tahap berlangsungnya negosiasi itu yang harus diperlukan, yaitu menetapkan persoalan. Jadi pertama, persoalan apa yang menjadi permasalahan yang akan dibahas untuk mencapai kesepakatan. Yang B, menetapkan posisi awal. Misal posisi pertama yang dibahas masalah apa. Terus kemudian argumentasi. Argumentasinya itu harus dipersiapkan. Kayak contoh, misal tentang uang lembur, UMR, itu argumentasinya harus didasarkan, misalkan mewakili sebagai perusahaan, kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Kemudian pesanan-pesanan atau proyek-proyek yang dilakukan, yang sedang dikerjakan oleh perusahaan itu seperti apa, tagihan-tagihan itu seperti apa. Itu harus argumentasinya harus kuat dan juga harus berdasarkan fakta atau berdasarkan hukum. Yang D, menyelidiki kemungkinan. Nah, misalkan kemungkinannya yang akan timbul nanti seperti apa itu harus diselidiki dulu. Harus diantisipasi. Nanti kalau misalnya timbul seperti ini, antisipasinya apa? Jadi harus diselidiki dalam proses. Biasanya muncul nampak pada saat proses negosiasi berlangsung. Yang E, menetapkan proposal. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan, kemudian proposal itu ditetapkan. E, menetapkan dan menandatangani persetujuan ketika sudah terjadi kesepakatan, ya ada deal-deal dari
kedua belah pihak, maka harus ditetapkan. Kemudian setelah ditetapkan, hasil kesepakatan tersebut ditandatangani. Kalau tidak ditandatangani, nanti tidak akan bisa dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan. Jadi tidak boleh setelah terjadi kesepakatan dalam negosiasi, kemudian hanya ditinggal begitu saja, hanya lisan, itu nanti tidak mempunyai kekuatan hukum ketika salah satu pihak mengingkari. Karena permasalahan yang tidak tertuang, tidak tertulis, itu sangat rawan dengan adanya pengingkaran kesepakatan. Tiga, tahap setelah negosiasi disimpulkan. A. Memasukkan program pelaksanaan ke dalam persetujuan yang telah disepakati para pihak. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, tahap selanjutnya yaitu disimpulkan, memasukkan program pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya itu kapan? Dalam waktu berapa bulan, berapa hari, berapa minggu. Itu harus dilaksanakan. B. Adakan tim bersama untuk meninjau pelaksanaan. Nah, nanti untuk pelaksanaannya itu ditinjau dengan tim. C. Memastikan informasi dan penjelasan yang memadai atau sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Untuk selanjutnya, persyaratan negosiasi yang efektif. Nah, ini untuk proses negosiasi biar efektif. A. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela. Kemauan untuk melaksanakan masalah dan bernegosiasi secara sukarela. Jadi proses negosiasi itu tidak dengan paksaan, tetapi dengan cara sukarela. B. Kesiapan melakukan negosiasi. Nah, kalau sebagai negosiator tidak siap untuk melakukan negosiasi, ya jangan melakukan negosiasi, nanti tidak akan efektif. C. Kewenangan mengambil keputusan. Nah, seorang negosiator itu harus diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena kalau tidak diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, ya percuma. Dari proses negosiasi tersebut tidak ada hasilnya. Karena keputusan yang diambil oleh negosiator itu juga sangat penting, karena dari proses negosiasi tersebut bisa ditindaklanjuti, dibuatkan kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan untuk perjanjian yang selanjutnya dapat dieksekusi, dilaksanakan bersama sesuai dengan kesepakatan tersebut. D. Keseimbangan kekuatan ada sebagai saling ketergantungan, yaitu ada saling ketergantungan, itu akan proses negosiasi sangat efektif. Kalau nggak ada proses keseimbangan, kekuatan keseimbangan, jadi misalkan ya, keseimbangan kekuatan dan saling ketergantungan ini artinya apa? Dari pihak negosiator yang satu dengan pihak lawan itu sebenarnya ada ketergantungan. Ada ketergantungan kepentingan, ada ketergantungan masing-masing pihak itu mempunyai istilahnya kartu truf.
Itu yang dimaksud dengan keseimbangan kekuatan dan sebagai saling ketergantungan. Keterlibatan seluruh pihak, dukungan seluruh pihak terkait. Nah, ini kalau tidak ada keterlibatan para pihak pendukung, ya, itu juga tidak akan bisa berjalan. F. Masih ada komunikasi antara pihak. Nah, ini yang paling penting ini. Karena kalau sudah tidak ada komunikasi antara para pihak itu tidak mungkin pelaksanaan negosiasi itu akan dilaksanakan. Karena ketika dilakukan negosiasi sudah nggak ada komunikasi, sudah nggak mau ketemu, sudah nggak mau dibicarakan dan hanya salah satu pihak menjawab sudah kita selesaikan di pengadilan. Nah, di situ ya jalan terakhir pengadilan. Berarti proses non litigasi tidak akan bisa tercapai. Yang G, masih ada rasa percaya dari para pihak. Nah, ini. Kalau dari para pihak itu tidak mempunyai trust atau tidak mempunyai kepercayaan, itu ya negosiasi tidak akan bisa berjalan. Bagaimana bisa berjalan? Ah, para pihak itu tidak punya kepercayaan, saling curiga. Nanti jangan-jangan kalau seperti ini, informasi yang saya sampaikan seperti ini malah dijadikan sebagai alat di persidangan, alat pembuktian di pengadilan. Nah, kan seperti itu kalau sudah tidak ada kepercayaan dari para pihak. H. Sengketa tidak terlalu pelik. Nah, ini sengketa itu tidak terlalu jelimet kalau bahasa Jawa atau terlalu rumit, ya. Kalau sengketanya terlalu rumit itu biasanya sangat sulit untuk dilaksanakan. I. Tanpa prasangka dan segala komunikasi atau diskusi yang terjadi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Jadi proses negosiasi itu tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan ketika proses negosiasi itu tidak tercapai. Ya. Sama dengan perkara dengan proses negosiasi. Proses negosiasi itu juga tidak bisa dijadikan bukti di persidangan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin Bapak. Ini kok masihnya cuma sedikit ya? Nggak ada ya? Menanyakan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bapak mau tanya terkait posisi dari negosiasi Kok ini. nggak kurang kenceng. Kan kencang, Pak. Nah, sudah kedengaran, Pak? Iya, ya. Oh ya, mau nanya tentang posisi dari negosiasi ini Mm-mm. dilakukan atau dilaksanakan sebelum adanya persidangan atau di dalam persidangan itu tersendiri, Pak. Proses negosiasi ya. Oke. Jadi proses negosiasi itu dilakukan di luar pengadilan. Ya, jadi perkara belum sampai ke pengadilan itu proses negosiasi. Karena di sini kan penyelesaian sengketa itu kan ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, penyelesaian litigasi, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di pengadilan. Misal pengadilan itu ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara.
ada pengadilan militer. Nah, itu proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Kalau penyelesaian sengketa secara non litigasi itu berarti di luar pengadilan. Itu diantaranya mediasi atau istilahnya sering kalau di masyarakat itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Itu proses mediasi. Terus kemudian negosiasi. Ya, yang seperti ini. Jadi prosesnya dilakukan di luar pengadilan kalau proses negosiasi. Kalau sudah di dalam pengadilan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara negosiasi. Kemungkinan diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi di luar pengadilan itu bisa juga permasalahan tersebut diselesaikan secara negosiasi, misalkan ada deal-deal, ada kesepakatan-kesepakatan dari para pihak, kemudian setelah terjadi kesepakatan dituangkan dalam surat perjanjian, kemudian nanti surat perjanjian itu dimasukkan di dalam persidangan, minta kepada majelis hakim perkara tidak dilanjutkan karena sudah ada kesepakatan dan mohon kesepakatan ini dikukuhkan atau dikuatkan dengan putusan majelis hakim. Seperti itu. Ada lagi? Mau tanya lagi, Pak. Ya. Itu kan berarti posisinya itu di luar Bentar, pengadilan. ini namanya siapa? Aufa, Pak. Aufa. Ya. Bentar. NIM-nya hafal enggak? Nomor NIM. Nomor induk mahasiswa. NIM-nya nggak hafal ya, Pak? Enggak hafal ya? Ya udah enggak apa-apa. Ya, apa pertanyaan selanjutnya? Itu kan proses mediasi ini kan di luar pengadilan. Tetapi ketika ada kesepakatan-kesepakatan di situ, apakah nanti bisa menjadi acuan di akhir, Pak? Seumpama ya, Pak. Seumpama dalam mediasi tersebut tidak semuanya itu disepakati, sebagian disepakati dan sebagian bisa. Artinya yang tidak disepakati itu masuk dalam proses pengadilan gitu nggih, Pak? Oh ya, kalau dalam proses mediasi itu memang ada sebagian yang disepakati dan sebagian yang tidak disepakati. Biasanya itu proses dalam mediasi perkara sudah masuk ke pengadilan biasanya. Sebelum proses persidangan dilanjutkan, itu para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi. Nah, mediasi itu para pihak biasanya ditawarkan oleh majelis hakim, mediator mau mengambil mediator dari hakim atau pegawai pengadilan atau mediator di luar pengadilan. Dan ketika dalam proses mediasi itu ada sebagian yang disepakati, ada sebagian yang tidak disepakati. Sebagai contoh, misal dalam perkara perceraian, ya, misalkan suami mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, kemudian istri menuntut nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang, nafkah anak, kemudian hak asuh anak. Nah, dari 5 tuntutan istri tersebut, dalam proses mediasi terjadi kesepakatan 3. Misal, untuk anak diasuh oleh istri, misal. Terus
diasuh oleh istri, tetapi suami diberi hak setiap hari apa ataupun sewaktu-waktu asal tidak mengganggu pendidikan anak, anak bisa diajak jalan-jalan oleh pihak suami. Satu itu terjadi. Terus kemudian yang terjadi kesempatan yang kedua, misal nafkah untuk anak, misal biaya sekolah semua yang membayar adalah pihak ayah atau mantan suami. Terus kemudian untuk biaya sehari-hari itu pihak suami memberikan uang sejumlah dalam satu bulan, misal untuk satu anak 1 juta karena biaya semua sudah ditanggung termasuk biaya sekolah, biaya les, dan biaya lain sudah dibayar oleh suami. Kemudian untuk mut'ah, misalkan mut'ah si suami mau memberikan 1 unit sepeda motor atau 1 unit mobil, itu kesepakatan sudah terjadi, disepakati. Tetapi yang dua itu tentang nafkah idah, besaran nafkah idah itu suami tidak sanggup, tidak terjadi kesepakatan, dan nafkah terhutang itu juga tidak terjadi kesepakatan, maka nanti kesepakatan itu dituangkan dalam putusan, ya, dibawa serahkan ke majelis hakim bahwa nanti dibuatkan perjanjian dalam putusan bahwa karena mengenai masalah nafkah idah mut'ah tidak terjadi, ya, mengenai nafkah idah, nafkah terhutang tidak terjadi kesepakatan oleh para pihak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa oleh karena tentang 3 kesepakatan, yang pertama nafkah anak, hak asuh anak, dan mut'ah itu sudah disepakati, maka majelis hakim menghukum, menetapkan dan menghukum kepada pihak untuk mematuhi dan menjalankan serta melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Itu kalau dalam hal kesepakatan yang sudah dilakukan para pihak di dalam proses persidangan, sebagian yang disepakati, sebagian tidak. Ada yang tambahkan lain? Yang tanya? Izin Bapak, izin bertanya. Ya. Ini siapa Kalau namanya? Ahmad Fauzi Bapak, Ahmad Fauzi Bapak, izin. Ahmad Fauzi. Ya, gimana pertanyaannya? Izin Bapak izin Bapak untuk non-litigasi itu apakah hanya di perdata saja atau berlaku di pidana juga Bapak, izin? Jadi kalau proses litigasi dan non litigasi, ya sebenarnya ketika permasalahan dua-duanya sebenarnya bisa, ya. Kalau misalkan Izin. proses litigasi dalam perkara pidana biasanya itu misalkan dalam proses kerjasama, ya, antara para pihak, misalkan A melakukan kerjasama dengan B, si A itu sebagai penyandang dana, si B sebagai pelaksana dana, pelaksana proyek. Tetapi dalam proses perjalanan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal sebelumnya itu pihak yang pelaksana itu akan memberikan keuntungan kepada penyandang dana sebesar 10% misal atau 5%. Dan nanti modalnya akan berikan dalam sekian bulan. Ternyata itu tidak diberikan.
Dan ketika diminta, modalnya juga tidak diberikan oleh pelaksana proyek, yang kemudian akhirnya disomasi. Biasanya prosesnya somasi. Ketika disomasi, sehingga ngajak ketemuan. Nah, untuk melakukan negosiasi ataupun mediasi. Setelah itu sebenarnya kan kena pasal 372 dan 378, penipuan dan penggelapan. Itu dalam KUHP. Dalam proses negosiasi, itu akhirnya pihak yang pelaksana proyek bersedia akan mengembalikan modal, tetapi keuntungannya tidak 10% seperti yang dijanjikan. Misalkan dia menawar, dah keuntungannya saya berikan 3%. Nah, setelah terjadi kesepakatan, itu perkara kan tidak dilanjutkan ke kepolisian. Terus kemudian, kalau misalkan sudah masuk ke tahap kepolisian, ke penyidikan, itu juga bisa dilakukan proses mediasi atau negosiasi, biasanya mediasi, yaitu dengan istilahnya justice retroaktif, RJ itu, retroaktif justice itu bisa dilaksanakan biasanya di tingkat kepolisian atau tingkat kejaksaan. Jadi proses penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi itu dapat dilaksanakan baik dalam perkara pidana maupun perdata. Kalau dalam RJ, istilah RJ ya, perkara pidana yang sudah ditangani oleh penyidik atau sudah ditangani oleh JPU atau kejaksaan, itu biasanya ketika kerugiannya dari pihak pelapor atau korban itu sudah dipenuhi, itu bisa. Tetapi itu dalam perkara tertentu ya. Kalau perkara narkoba tidak bisa di RJ itu. Atau dalam perkara apa yang lain TPO pembunuhan nih Pak. juga tidak bisa untuk di RJ. Gimana? Nggih, berarti yang restoratif justice itu memang ada perkara-perkara tersendiri nggih Pak. Iya Yang ada. RJ itu Pak. Nah, perkaranya Oh, memang jadi. tersendiri. Jadi tidak semua perkara bisa di RJ. Itu enggak. Nggih Bapak, matur suwun Pak. Ya, ada yang tanya lagi? Atau cukup? Yang mbak-mbaknya, ukti-ukti. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Ya, Waalaikumsalam. Siapa? Nisa, Kibati Nisa. Pak, jadi gini, terkait kenakalan pada usia remaja nggih. Ini kebetulan kemarin terjadi kepada adik saya sendiri. Nah, itu dia boncengan sama temennya. Terus temennya itu memakai napa niku? Kaos semacam perguruan silat ngoten niku. Dan ketika di tengah jalan dikeroyok sama dalam Jawa Timur. Iya. Mbak Kip ini Jawa Timur. Injih, Pak. Oh, ya, biasanya Pagar Nusa sama itu ya. SH ya. Setia Hati biasa. Ketinggalan kok XP kalau tidak salah itu. Oh. Nah, terus gimana? Nah, itu yang ketika di jalan, adik saya sama temennya itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Terus setelah itu dikeroyok sama 4 orang itu besar-besar, mungkin tapi kayaknya juga sekitaran baru lulus SMA kalau dilihat dari nikunya nggih. Anaknya maksudnya raut mukanya ngoten niku, belum masuk usia dewasa. Lah terus si anak yang 4 itu ngeroyok
adik saya sama temennya ketika di jalan. Sampai Hmm. itu hancur babak belur mukanya dan itu tidak ada kesalahan apa-apa. Maksudnya tidak karena misal satune niku Pak kados motor ngoten niku nggih, itu juga enggak. Jadi di jalan itu sebenarnya enggak ngapa-ngapain, nggih biasa ngoten hanya karena memakai kaos yang beda perguruan silat. Teman adik saya itu, bukan yang adik saya nggih. Hmm. Terus dua-duanya itu dikeroyok sama 4 anak yang besar-besar tadi. Nah, terus setelah itu babak belur, motor itu rusak semua. Terus sampailah pulang ke rumah. Terus sampai pulang ke rumah itu ya bapak saya itu bingung, Pak. Misal nggih, sebenarnya semacam ini itu harus melakukan tindakan apa ngoten. Karena misal pun kalau misal kok melapor, nanti khawatir ketika di jalan raya atau apa nanti lah ketemu lagi terus babak belur lagi ngoten. Terus akhirnya nggih cuma yang sana di apa akhirnya adik saya itu banyak warga ngoten nggih yang tanya. Terus akhirnya yang sana cuma bilang damai-damai ngoten. Ya akhirnya keluarga kami pun menerima. Lah itu maksudnya menurut Bapak itu sebenarnya tindakan yang benar itu kalau versi Bapak itu apakah dengan mengikhlaskan begitu saja mungkin ataukah bagaimana nggih? Karena dari segi misal tanggung jawab untuk memberikan uang untuk pengobatan juga enggak, sedangkan itu dari wajahnya tuh berdarah sampai berdarah semua Pak di muka terus tangan kaki itu. Jadi memang benar-benar kados pengeroyokan di jalan raya ngoten niku. Dan itu posisinya memang udah malam nggih, jam 11 malam. Nah, cuma Itu daerah mana dari itu, Mbak? dalam Daerah mana? daerah Tuban. Tuban. Yeah. Itu adik-adiknya Mbak dan temennya itu umurnya berapa? SMA kelas 3, Pak. Berapa itu berarti? Kelahiran Sekitar 2005. 18 tahun sudah 18. ada belum? Iya, berarti 18 tahun hari ini. 18 tahunan nggih. Jadi gini, ya sebenarnya kalau yang benar itu subjektif ya. Lah Nggih. kalau sebagai contohnya bapaknya Mbak Kipti, udahlah diikhlaskan. Kalau sudah ikhlas, ya bagus. Kalau sudah ikhlas. Tapi sebenarnya Karena Bapak nggih, karena dari keluarga kami itu kan keluarga biasa saja toh, Pak. Bapak saya itu juga pedagang ngoten niku di pasar. Cuma namanya karena bapak saya mungkin merasa aku wong cilik ngoten nggih. Terus nanti ketika terjadi apa-apa di kemudian hari, mungkin juga khawatir kalau nanti di jalan raya misalnya diperlakukan yang sama dengan orang yang sama. Khawatirnya begitu. Jadi sebenarnya gini, kalau proses seperti yang diceritakan oleh Mbak Kipti tadi, bahwa itu adalah proses tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, yaitu kenanya pasal 351 KUHP dan pasal 170 KUHP. Itu ancamannya itu 5 tahun penjara, di atas 5 tahun. Tetapi karena kemungkinan kalau lihat dari wajahnya itu adalah masih anak sekitar SMP, itu berarti kan Ya SMA juga sih Pak, oh wajahnya ya, kayak udah SMA. SMA ya SMA itu berarti kenanya undang-undang peradilan anak. Nah kalau undang-undang peradilan anak itu adalah ancamannya separuh dari hukuman pidana umum yang untuk dewasa. Ya itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi setelah terjadi kekerasan itu yang dilakukan berobat di rumah sakit pemerintah visum. Ya. Kalau sudah visum itu nanti bukti surat visumnya. Tapi kalau surat bukan surat visum ya, kalau surat visum itu yang bisa meminta hanyalah pihak kepolisian atau pihak penyidik. Nanti bukti surat berobatnya itu dibawa untuk melapor di SPKAT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di situ nanti dilaporkan di situ.
Terus nanti ketika sudah biasanya kan setelah dilaporkan ada awalnya bukan laporan ya, pengaduan. Tetapi kalau memang lukanya parah itu biasanya langsung dijemput. Ya, setelah pengaduan langsung ditindaklanjuti ke laporan kepolisian LP. Ketika sudah di LP nanti para pihak terlapor itu dipanggil. Nah, setelah dalam proses itu biasanya kan dari Perkap Kapolri, saya lupa tahunnya 2019, itu perkara itu bisa di RJ asal korbannya itu diganti kerugiannya. Diganti dan pihak korban mau dilakukan RJ. Yaudah Pak, kalau karena ini saya sudah diganti, saya sudah diobati, ataupun biaya pengobatan diganti dan sepeda motor sudah diperbaiki ataupun diganti, perkara nggak saya lanjutkan, itu bisa. Jadi yang dilakukan seperti itu. Kalau tidak dilakukan seperti itu nanti ya akan diulangi lagi oleh pihak pelaku. Oh ternyata si A itu kita pukulin sampai bonyok, motornya sampai hancur, enggak apa-apa, hanya dilakukan damai itu aja udah selesai. Nah, nanti akan terjadi seperti itu. Ya harus dilakukan apa upaya untuk membuat para pelaku itu jera. Jangan hanya dibiarkan saja. Seperti itu, Mbak Mbak Kit Batin. Terima kasih Pak untuk sarannya. Ada yang ditanyakan? Kalau belum belum paham, tanya lagi enggak apa-apa, mumpung bisa apa? Bisa ngobrol. Mau tanya Pak? Oh ya, dengan namanya sama ya, Abdul Latif ya. Abdul Latif Pak. Ya, gimana? Saya kan belum pernah urusan hukum-hukum begini Pak. Andai kata terjadi permasalahan seperti itu, seperti yang diceritakan Mbak Nisa atau siapa, misalnya kita melapor proses-proses itu butuh dana yang besarkah atau prosedurnya itu gratis Pak untuk melapor untuk menjadikan kasus gitu, si pelapor ini banyakkah gitu memakan biaya gitu Pak, sehingga kan kadang-kadang orang-orang kecil itu takut melapor itu karena ada omongan bahwa nanti rugi melapor gitu, nanti Karena takut biayanya ya Pak ya. kasusnya tidak selesai dan kamu nanti dikenakan biaya yang besar, jadi malah apalagi misalnya pihak yang terlapor itu orang kaya misal kita atau orang yang lebih dari kita, khawatirnya kan nanti malah jadi sengsara sendiri, kita yang jadi korban kemudian kita melapor terus kita yang malah keluar biayanya banyak gitu, yang dikhawatirkan sering dengar-dengar begitu Pak. Apakah benar ketika melapor itu memang butuh biaya gitu? Terima kasih Pak. Ya, ya. Bentar, Pak. Jadi ini ya, memang tidak kita pungkiri ya. Sebenarnya kalau perkara lapor, terus perkara proses ke pengadilan, sebenarnya lapor di kepolisian itu gratis. Tidak ada biaya. Akan tetapi, ini saya sampaikan, ini fakta di lapangan, ya tidak salah apa yang disampaikan Mas Abdul tadi. Bahkan ada istilah yang mengatakan kita kehilangan ayam, kalau kita urus nanti akan kehilangan kambing. Kehilangan kambing, kalau kita urus nanti akan kehilangan sapi. Itu tidak salah. Tapi tidak semua seperti itu. Tapi yang jelas begini. Kalau di Indonesia, Indonesia Raya ya. Ini Indonesia Raya. Istilah
eh, apa itu idealis, itu tidak ada. Idealis adanya di bangku sekolah dan di bangku kampus. Tuh, kalau sudah di luar, ini fakta yang saya jadi pengacara itu sejak tahun 2006 sampai sekarang kan sudah hampir 20 tahun. Itu kalau kita laporan di kepolisian tidak ada surungan istilahnya. Ya lama prosesnya. Kalau ada biaya surungan itu ya cepat. Kecuali kalau kita menggunakan pola-pola seperti wartawan, kita melibatkan untuk meliput, itu biasanya geraknya cepat. Tuh. Terus yang kedua, kalau sebagai apa orang kecil itu diperlakukan semena-mena oleh orang kaya, itu biasanya kalau tidak dilakukan perlawanan ya kita akan ditindas terus. Itu. Jadi kalau biaya di kepolisian tidak ada, tetapi fakta di lapangan ketika dari pihak kita laporan, kita tidak memberikan sesuatu, ya sebenarnya bisa dikatakan apa ya? Ya mereka berpendapat, tuh kalau saya harus jemput dia, harus mencari dia kan harus ada bensin. Mereka akan ngomong seperti itu. Itu Mas Abdul ya. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya teruskan. Ya, lanjut, Pak. Lanjut ya. D. Strategi memenangkan negosiasi dalam bidang bisnis. Dunia bisnis hidup dalam keterikatan hubungan antara pemasok, produsen, distributor, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Dalam membangun hubungan tersebut selalu ada negosiasi bisnis di dalamnya, baik negosiasi ringan sampai tingkat negosiasi kompleks. Secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari jalan tengah agar semua pihak diuntungkan karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Namun tidak semua keadaan akan selalu ideal, terlebih dalam bisnis yang selalu unpredictable. Memenangkan negosiasi bisnis menjadi langkah awal yang baik bagi sebuah perusahaan. Memenangkan negosiasi bisnis artinya Anda memperoleh klien, kesempatan kerjasama, atau konsumen. Dan memenangkan negosiasi artinya keuntungan sedang berpihak pada Anda.
Bukankah bisnis Anda akan berkembang bila Anda memperoleh keuntungan? Oleh karena itu, keahlian bernegosiasi sangat mutlak dibutuhkan dalam dunia bisnis. Untuk menjadi negosiator ulung membutuhkan pengalaman dan jam terbang yang sudah teruji. Berikut adalah awal bagi Anda bagaimana menjadi negosiator ulung dan memenangkan negosiasi bisnis. 1. Kumpulkan dan kuasai data atau informasi. Siapkan data atau informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan negosiasi bisnis. Anda harus menguasai materi, mengenal lawan negosiasi bisnis Anda, dan mengetahui target bernegosiasi tersebut agar negosiasi bisnis Anda tidak alot. Nah, ini kalau ada di mahasiswa ini pengen menjadi seorang negosiator yang ulung, itu yang pertama harus menguasai data. Siapkan data informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan negosiasi bisnis. Kalau dalam hal bisnis, kalau dalam hal perkara yang lain ya dikuasai, materinya itu dikuasai, termasuk pengalaman-pengalaman undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku di dalam permasalahan tersebut itu harus dikuasai. Yang kedua, pahami posisi tawar Anda dan lawan negosiasi Anda atau klien atau konsumen. Sebelum melakukan negosiasi, Anda harus tahu seberapa besar posisi tawar Anda dan posisi tawar lawan negosiasi Anda. Dengan begitu akan semakin banyak celah termasuk juga strategi. Siapkan sejumlah alternatif strategi untuk mengantisipasi terjadinya deadlock alias jalan buntu ketika melakukan negosiasi. Jika Anda memiliki plan B atau plan C yang sudah dipersiapkan dengan sama baiknya dengan plan A, maka Anda tidak akan cemas jika plan A gagal. Bila posisi tawar Anda lebih kuat, maka bertahanlah karena jika lawan negosiasi Anda sangat menginginkan kesepakatan itu, biasanya mereka akan lebih dulu menyerah. Sebaliknya, jika posisi tawar lawan negosiasi Anda lebih kuat, Anda dapat mencari celah yang bisa dimasuki. Misalnya melihat kebutuhan lain yang diinginkan mereka atau menawarkan fasilitas tambahan yang bisa mereka pertimbangkan untuk menjatuhkan pilihan pada bisnis Anda. Di sini. Yang kedua, posisi tawar Anda dan lawan Anda itu harus diketahui. Kalau misalkan Anda sebagai negosiator, oh ternyata ini posisi tawar saya lebih tinggi. Saya lebih menguasai permasalahan dan lebih menguntungkan bagi klien saya, misal, atau bagi permasalahan saya. Padahal mereka sangat membutuhkan apa yang kita negosiasikan. Nah, itu harus dipahami. Karena kalau tidak dipahami, itu nanti akan sulit. Yang ketiga, dahulukan kepentingan Anda. Tapi pastikan kepentingan orang lain juga dipenuhi. Hasil negosiasi bisnis win-win solution memang sangat ideal dan diidamkan oleh semua pihak. Jadi dalam proses negosiasi itu yang kita dahulukan adalah kepentingan kita atau kepentingan klien kita dalam melakukan proses negosiasi. Tetapi dari pihak kepentingan lawan itu juga harus dipenuhi.
Jadi kita mencari solusi win-win solution. Ketika keinginan klien kita itu sudah terakomodir, tidak masalah. Itu yang dikatakan menang-menang atau win-win solution itu seperti itu. Negosiator yang baik adalah orang yang mencari deal yang bisa memenuhi kepentingan mereka dengan sangat baik, memuaskan kepentingan orang lain dengan cukup, dan cukup mengatasi semua kepentingan pemain penting lainnya yang bukan bagian dari negosiasi yang sebenarnya. 4. Perhatikanlah dari setiap agreement yang kecil. Nah, ini kita harus memperhatikan dari kesepakatan setiap kesepakatan atau pendapat-pendapat yang kecil itu harus kita perhatikan. Proses negosiasi terdiri dari rangkaian agreement yang kecil. Perhatikan setiap agreement. Nah, jadi kesepakatan-kesepakatan yang kecil pun itu harus kita perhatikan. Karena proses negosiasi itu tidak bisa langsung muncul suatu kesepakatan yang bentuknya seperti ini. Itu awalnya itu dari proses yang kecil-kecil dulu. Tidak hanya karena mereka bisa mempengaruhi Anda, tetapi juga perhatikan dampaknya pada lawan negosiasi Anda. Setiap agreement kecil dapat membuka jalan dalam negosiasi agar mereka dengan mudah menyetujui ke langkah selanjutnya. Jadi untuk negosiasi itu kan prosesnya itu kan bertahap, ya, bertahap, tidak langsung. Misalkan poin 1, sebagai contoh ya, tentang masalah hak asuh anak misal. Hak asuh anak biasanya si pihak ibu itu karena berdasarkan undang-undang KHI misal, kompilasi hukum Islam, anak yang masih di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz itu hak asuhnya jatuh ke ibu. Itu di dalam pasal tersebut disebutkan tidak seperti itu. Kemudian dari pihak lawan itu ya dia pingin untuk oke lah anak ikut ibu, tetapi setiap libur atau setiap hari Minggu pihak bapak atau mantan suami diperbolehkan untuk menjemput anak, ngajak jalan-jalan. Nah, terus kemudian si pihak istri, enggak bisa kalau setiap minggu dijemput, padahal saya juga ya pengen jalan-jalan, udah enggak bisa. Pokoknya kalau sudah anak ini kan belum berumur 12 tahun, itu belum mumayyiz, itu hak asuhnya kan jatuh kepada ibu. Enggak bisa, itu sudah enggak boleh ditawar-tawar, itu jangan. Ya kita perhatikan, kita akomodir, misal oke, enggak masalah, tapi jangan setiap minggu. Nah, misal setiap bulan atau bergantian. Misal minggu ini mau diajak jalan atau diberi tawaran. Oke, enggak masalah. Tetapi sebelumnya, seminggu sebelumnya ketika mau ngajak anak jalan-jalan, itu harus ngabari dulu apakah nanti ada kesamaan misalkan dari ibu mau ngajak jalan-jalan atau enggak. Itu harus diakomodir, harus diperhatikan. Karena tujuan akhirnya nanti akan tercapai ketika hal yang kecil seperti itu
Diperhatikan. Yang kelima, dengarkan dan ajukan pertanyaan berkualitas. Dalam bernegosiasi bisnis, gunakanlah etika bernegosiasi yang baik. Usahakanlah Anda lebih banyak mendengar dan sedikit bicara bila tidak penting. Kunci utama dalam melakukan hal ini adalah dengan menyiapkan pertanyaan dengan sebaik mungkin, lalu mendengarkan setiap jawaban dan merespon pertanyaan berdasarkan apa yang diucapkan lawan negosiasi Anda. Keahlian mendengar yang kuat adalah kunci utama untuk mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Nah, di sini penting di sini ya. Jadi seorang negosiator itu harus mampu ya, harus mampu memahami, harus mendengar ya apa yang disampaikan, karena dari yang disampaikan di situ kita akan bisa mengambil titik temu. Sebenarnya yang disampaikan seperti ini tujuannya apa? Oh, ternyata tujuannya ini. Nanti kita akan mampu mengambil celah. Kadangkala pihak lawan negosiator itu ataupun lawan negosiasi, orang yang kita ajak negosiasi itu mau menyampaikan secara vulgar itu tidak sampai. Dengan kita mendengar, ya, kita jangan terlalu banyak ngomong, tong bunyinya nyaring, kosong bunyi nyaring itu jangan. Kalau seorang negosiator, justru dengan seksama memperhatikan, mendengar apa yang disampaikan oleh lawan negosiator. Nah, ketika ada celah di situ, oh ternyata ini dia keinginannya sini, langsung kita berikan pertanyaan yang berkualitas. Pertanyaan yang mengena, oh ternyata ini tujuannya. Seperti itu. 6. Ciptakan suatu rasa kelangkaan. Negosiator bisnis yang ulung akan merespon cepat pada saat peluang yang akan tertutup seperti penawaran yang hanya tersedia dalam waktu yang terbatas. Hal ini menciptakan kelangkaan yang ditambah dengan tekanan. Selain isi kompetisi juga akan menstimulus kita untuk menghasilkan hal yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jika Anda memiliki apa yang diinginkan lawan negosiasi dan Anda bisa menjelaskan dengan membuat mereka tergoda, maka mereka akan segera ingin untuk segera memilikinya serta takut kehilangan taktik take it off left it. Nah, ambil ini atau meninggalkan ini. Bisa meningkatkan posisi Anda dalam suatu negosiasi bisnis. Beberapa keuntungan dan kerugian di dalam negosiasi. Nah, ini memang dalam proses setiap permasalahan, ya, penyelesaian sengketa. Baik itu secara litigasi maupun secara non-litigasi itu memang ada hal-hal yang positif, ada yang negatif. Nah, keuntungan negosiasi. A. Mengetahui pandangan pihak lawan. Nah, pihak lawan itu punya pandangan apa tentang suatu kasus tersebut. Yang B. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan. C. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama. Nah, ini sengketanya bisa diselesaikan secara bersama-sama. D. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. E. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum. F. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu. Nah, ini kelebihannya ya. Kelebihan dari proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Kelemahannya negosiasi. Nah, ini kelemahannya. A.
tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah ini kalau tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak ya tidak akan jalan proses negosiasi. B. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan. Jadi kalau yang mengambil kesepakatan itu ya tidak berwenang, D ini harusnya C ini. Ini harusnya C. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang. Nah, ini tidak akan berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang. E. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan. Ini proses negosiasi itu kelemahannya bisa ditunda. Jadi penyelesaiannya tidak bisa dibatasi dengan waktu apabila salah satu pihak ingin menunda lawan belum siap. Nah, ini tidak bisa dipaksa. F. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak. Nah, ini dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pihak lawan itu negosiasi. F. Dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan. Nah, kalau proses negosiasi itu biasanya kalau negosiatornya itu lebih mumpuni, lebih pinter daripada yang salah satunya, maka yang kurang menguasai, kurang jam terbangnya itu tidak diuntungkan. Yang diuntungkan yang menguasai jam terbangnya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Halo? Itu Bapak. Ya ada ya. Kalau nggak ada, ini sudah jam 5 ya. Sudah, kita akhiri sampai di sini. Apabila saya telah menyampaikan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.